Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Fenomer, selamat datang di TOD atau Talk on DPM, yang dimana ini adalah salah satu program kerja dari Dinas Publikasi dan Media. Sebelum kita masuk ke dalam podcast lebih lanjut, kita bisa kenalan terlebih dahulu nih. Saya Kalista Loren Felicia dari Dinas Publikasi Media Angkatan 2022 Pendidikan Ekonomi. Di sini dengan narasumber kita yaitu Kak Priti, dengan tema yang diambil sendiri itu adalah branding diri dengan prestasi loh. Mungkin di sini Kak Priti bisa perkenalan terlebih dahulu Kak. Oke, terima kasih Kalista. Sebelumnya aku mau ucapin terima kasih dulu ya kepada Publikasi dan Media sudah invite aku untuk jadi speaker. Mana ini menurut aku space bagi aku ya. Nah, mungkin teman-teman udah gak asing lagi nih dengan aku karena kebetulan aku juga dari program studi pendidikan ekonomi tapi di angkatan tahun 2021. Perkenalkan, saya Priti. Saya di domisili Indralaya. Mungkin itu aja nih. Oke, terima kasih nih Kak Priti. Seperti yang Kak Priti tadi bilang, Kak Priti memang sudah banyak dikenal nih. Mulai dari banyak prestasinya dan pengalamannya nih. Mungkin langsung aja Kak kita akan masuk ke Q&A santai nih Kak. Oke Kak, kita mulai aja nih Kak. Seperti yang kita ketahui kan kakak punya banyak pengalaman nih Kak. Boleh diceritain nggak Kak, apa saja nih lomba yang pernah diikuti maupun prestasi yang telah diraih selama ini? Oke, terima kasih Kalista. Ini aku mau jawab dulu ya. Nah, untuk lomba yang pernah aku ikutin itu lumayan banyak sih. Karena saat aku berangkat jadi maba itu aku udah berkedok cari lomba kayak curi start gitu kan. Nah, awal-awal maba itu aku tuh coba untuk olimpiade, terus poster ilmiah. Lalu pas meranjak ke semester 2 aku tuh berterjun di kepenulisan ilmiah sama debat. Gitu aja sih kalau untuk yang pernah diraih prestasinya itu kayak poster ilmiah, penulisan sama debat. Kalau olimpiadenya itu masih kayak trial and error sih. Keren banget nih Kak prestasi dan pengalamannya nih. Bisa jadi motivasi untuk mahasiswa baru nanti nih. Lalu Kak, mungkin kita lanjut. Apa sih Kak yang menjadi dorongan atau awal mula Kakak untuk mengikuti lomba-lomba tadi? Oke, dorongan awal mula untuk ikut lombanya itu karena aku tuh mau memaksimalkan potensi aku sama mau nemuin passion aku di mana. Karena tadi tuh pas awal maba aku tuh masih trial and error kan. Karena aku tuh bingung tuh passion aku tuh ada di mana. Soalnya pas awal maba itu kan aku cobain tuh macam-macam lomba kayak olimpiade atau yang lainnya itu tapi gagal terus. Oh, berarti aku tuh nggak cocok tuh di olimpiade atau gimana gitu. Soalnya kalau di SMA itu kan aku terjunnya tuh di olimpiade terus, tapi pada saat kuliah tuh aku tuh kayak nggak cocok. Jadi aku tuh mau coba trial and error. Terus kalau aku tahu passion aku itu di mana, di sini aku mau harus tekuni nih. Terus kalau sudah aku tekuni dengan mateng di disiplin kayak fokus. Misalnya tuh di kepenulisan ilmiah itu sudah aku tekuni dan lumayan mateng, terus aku beranjak ke debat. Gitu aja sih, karena aku tuh kayak mengeksplor jati diri aku. Karena kalau kita cuma sebatas duduk di bangku kuliah, kayak kita tuh kayak nggak ngenikmatin privilege kita sebagai mahasiswa ya. Karena mahasiswa itu tuh banyak banget nih teman-teman opportunity-nya. Karena kalau kayak di SMA ataupun di jenjang pendidikan yang menengah itu kayak dipilah-pilih ya kan. Oh si A harus ikut lomba ini. Tapi kalau kita sebagai mahasiswa itu tuh kita tuh kayak kita harus maju gitu. Kita kan bentuknya itu tuh mandiri. Jadi kita tuh harus manfaatin privilege kita sebagai mahasiswa. Lagian kalau kita duduk di dalam kelas doang, kita tuh nggak tahu seberapa kerennya mahasiswa di luar gitu. Mungkin itu aja sih dorongan buat aku untuk ikut lomba-lomba. Oke, terima kasih nih Kak ceritanya nih. Mungkin Kak dalam mengikuti lomba tadi kan Kakak mungkin ada tips nih untuk cara membagi waktu dengan lomba tadi dan waktu dengan jadwal kuliah Kakak nih. Iya, sebenarnya ya mungkin teman-teman juga udah bisa nih manajemen waktunya itu gimana, yang baik itu gimana. Soalnya kita udah nggak asing lagi ya, karena apa ya, mahasiswa di Unsri itu kan udah rata-rata pemburu lomba ya Kalista ya. Jadi lumayan udah gak asing lagi gimana sih cara nentuin efektivitas manajemen waktunya. Kalau aku pribadi sih lebih kayak
secara ekonomi kita sendiri sih mempelajari skala prioritas kan. Jadi kita tuh tahu apa yang wajib yang bakalan kita lakuin sekarang, terus apa yang kita pilih untuk waktu nanti. Karena kalau ikutan kayak aktivitas kuliah sama lomba itu tuh aku anggap itu tuh aset kalau di akuntansi ya, di pelajaran kita aset, karena aset itu kan berharga. Jadi kalau kuliah itu sama lomba itu menurut aku keduanya itu berharga, tapi yang membedakan kuliah itu kan suatu kewajiban, artinya obligasi. Nah, kalau kewajiban itu kan menjadikan prioritas kita sebagai mahasiswa. Jadi kita tuh nggak nganggap itu tuh sepele. Jadi kita tahu kedudukan kita di sini kalau kita itu wajib untuk menjalankan aktivitas di kuliah. Nah, tapi dengan adanya aktivitas kayak lomba ataupun aktivitas yang di luar lomba yang mempengaruhi perkuliahan itu tuh aku tuh berusaha nyelesain sesuai target ya. Karena kalau kita nggak berusaha nyesuaiin target, otomatis kayak ngedistract tuh di waktu perkuliahan, sama berusaha memaksimalkan kalau tugas aku tuh menurut aku belum maksimal. Kayak misalnya nih, kalau ada PR, bukan PR sih, kayak ada project gitu kan kalau di kuliah. Nah, itu secara individu, tapi kalau menurut aku itu tuh belum perfect, jadi aku tuh berusaha maksimalin aktif-aktif di kelas tuh, jadi kayak work life balance gitu kan. Nah, tapi kalau untuk lomba itu tuh sebagai choice, jadi itu tuh pilihan aku. Nah, kalau aku ada waktu luang kayak gabut gitu kan, mungkin teman-teman juga ngerasain sama ya, kalau kita gabut itu tuh kayak nggak tahu mau ngapain gitu kan. Nah, itu sih posisi aku kalau kayak ikut aktifan lomba, itu posisi aku tuh lagi fase-fasenya gabut. Nah, jadi kedepannya itu tuh aku tuh bakal punya waktu luang nih, aku harus ikut lomba kalau aku punya waktu gabut. Jadi kayak aku tuh memprediksi ya, misalnya hari ini aku tuh ada project, jadi 2 hari nanti bahkan ada project nggak. Jadi kalau nggak ada, aku beraniin cari-cari info lomba, terus deadline-nya itu kapan, nanti aku harus kerjain kapan. Nah, karena kebanyakan siswa itu kan nentuin skala prioritas kayak mendesak, tidak mendesak gitu kan. Tapi menurut aku gaya keefektivitasan mahasiswa itu unik ya untuk membagi waktunya. Nah, kalau cara aku itu mungkin teman-teman udah bisa terapin nih, set a time sama calendar block dan time block. Karena menurut aku kalau set time sama calendar block itu kan misalnya di tanggal 12 aku ada meeting dengan BPH. Nah, itu bakalan diatur tuh jamnya itu berapa, terus nanti besok paginya ada kegiatan apa. Jadi kayak terstruktur gitu, nggak ada waktu yang bolong-bolong gitu kan. Nah, terus teman-teman juga bisa buat to-do list supaya kegiatan kita tuh balance gitu dengan kuliah sama lomba. Mungkin itu aja sih menurut aku. Mungkin teman-teman udah bisa dicobain ya. Kalau belum, menurut teman-teman yang udah teman-teman apply itu belum efektif, boleh sih pakai cara aku, set a time sama calendar block. Oke, keren banget nih Kak tipsnya. Kalista sendiri juga menggunakan to-do list Kak kalau nanti mungkin Kalista akan mencoba dari saran dari Kak Priti nanti untuk waktu depannya. Nah Kak, dalam belajar tadi nih, mungkin Kakak ada nggak sih tips cara belajar yang efektif banget nih untuk mahasiswa nantinya? Oke, kalau tips untuk belajar sebagai mahasiswa itu kan balik lagi ke individu masing-masing ya. Nah, kebetulan kalau pertanyaan question nomor 4 ini kan hampir korelasinya sama ya di nomor 3 tadi tuh, jadi udah terjawab kayak set a time, calendar block. Tapi perlu kita ketahui kalau itu aja tuh nggak cukup. Nah, sedangkan kalau tips belajar itu tuh gimana sih caranya kita tuh ngerasa nyaman untuk belajar, biar kita tuh nggak ngedistract, tapi kita tuh fokus apa yang kita lakuin. Nah, kalau sejatinya mahasiswa itu udah nggak heran lagi ya kalau multitasking. Kalau Kalista gimana nih? Udah bisa multitasking nggak? Memprioritaskan Kak ya. Kalista kalau belajar sendiri sudah mulai nyusun sih Kak dari semester kemarin sudah, karena dari pengalaman juga ini Kak. Dari pengalaman semester 1 Kak. Iya, benar-benar. Nah, tapi kalau misalnya di waktu bersamaan Kalista misalnya lagi ngedesain, terus disambil lagi dengan buat proposal, itu udah bisa ya mungkin? Insya Allah bisa sih Kak, karena kan harus memprioritas yang mana yang duluan itu pastinya kan Kak.
Iya benar-benar. Nah kalau aku sih gitu juga, nggak jauh-jauh beda ya. Multitasking itu kata orang sih nggak bagus, tapi balik ke masing-masing ya. Gimana sih cara kita fokus untuk ngerjain sesuatu hal? Nah itu tipsnya. Nah mungkin teman-teman juga bisa nerapin untuk tips belajar sebagai mahasiswa yang fokus itu kayak teknik Pomodoro. Nah teknik Pomodoro ini kan banyak nih udah di-spill di FYP TikTok ataupun di konten kreator lainnya itu. Jadi udah nggak lumrah lagi. Karena aku juga tahu teknik Pomodoro itu jujur pas SMA. Ternyata teknik Pomodoro itu tuh ampuh. Nah karena kita tuh kayak nggak ngerasa capek tuh. Misalnya tuh biasanya tuh kan kalau ulangan tuh SKS ya sistem belajarnya. Kalau Kalista gimana nih? Kalau aku sih SKS nih. Kalau Kalisa sih kadang SKS nih Kak, kadang tapi pernah belajar dulu sebelum hari-hari misalkan mau ujian atau gitu loh Kak. Ya, aku juga sih gitu ya, tapi tergantung niat lah. Kadang tuh niat untuk belajar tuh naik turun. Jadi aku maksimalin untuk belajar teknik Pomodoro yang mana itu tuh 25 menit belajar sama 5 menit break. Terus bisa di-repeat lagi. Nah, jadi kita tuh kayak nggak ngerasa bosen. Nah, di teknik Pomodoro ini teman-teman juga bisa download kayak Forest itu. Nah, Forest aplikasi yang kayak apa ya? Kayak buat kita fokus dalam belajar. Nanti tuh ada sound kayak apa fitur tenang gitu. Jadi kalau ada gangguan lain itu tuh kayak gak kerasa gitu. Jadi kita tuh fokus aja nulis gitu. Nah, terus tipsnya itu jangan lupa charger energi sama otak kita, karena charger energi sama otak kita tuh butuh asupan ya teman-teman. Karena kalau kita nggak kasih asupan ke otak kita tuh kayak lost tadi gitu. Mungkin tipsnya itu aja sih, teknik Pomodoro sama charge energi sama kasih asupan ke otak. Oke, terima kasih nih Kak Priti untuk tipsnya dalam cara belajar yang efektif nih. Nah Kak, Ya. ketika kita ingin mengikuti lomba kan pasti ada perlu hal yang dipersiapkan nih Kak. Apa aja nih Kak? Oke, kalau kegiatan aku tuh kan kalau ngatur jadwal kuliah sama lomba itu kan dibuat tuh planning. Nah, kalau untuk persiapan lomba kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi kan kalau info-info lomba itu kan udah banyak nih di sosial media atau teman-teman juga udah bisa searching di Google kayak info lomba kepenulisan esai misalnya. Nanti AI itu tuh ini muncul sendiri di Google, apalagi di sosmed kayak Instagram itu hashtagnya info lomba itu banyak banget. Nah, jadi aku nggak mau tahu teman-teman udah nggak ada alasan lagi. Gimana sih cari info lomba yang kayak Kak Priti, kayak Kalista itu banyak banget loh lombanya yang diikuti. Jadi itu tuh udah nggak usah dipikirin lagi ya, karena zaman sekarang itu info lomba itu bertebaran banget, apalagi kan kita kan udah generasi yang udah nggak terlepas dari sosial media kan, karena kita tuh udah dianggap generasi yang hits gitu kan. Nah itu kalau sudah cari info lomba, terus aku tuh ngepastiin infonya itu tuh kredibel atau enggak. Nah kalau kredibel aku langsung apply tuh. Nah kalau sudah apply aku tuh bukan artian apply langsung daftar sih, apply baca-baca di buku panduan gitu. Nah buku panduannya ini nih sesuai nggak dengan passion aku. Misalnya kalau aku ikut di kepenulisan esai itu tuh ada misalnya nanti kan ada tema terus subtema. Nah subtema ini nih ada di pendidikan, ada energi baru terbarukan, ekonomi ataupun investasi. Nah jadi aku tuh bakalan ngecerna tema sama subtemanya itu tuh bakalan aku mumpuni nggak disiplin ilmunya. Kalau aku mumpuni, jadi aku apply. Nah, kalau sudah aku apply di sini nih, aku ngeanalisis dulu lomba ini bakalan worth it nggak bagi aku. Karena kalau kayak sertifikat yang ditandatangani oleh sebatas mahasiswa, kadang itu kan sertifikat lombanya itu kan sebatas mahasiswa, yang pimpinan tertinggi kayak dekan ataupun kaprodi itu kan kadang tuh jarang. Jadi di situ jadi bahan pertimbangan kita worth it atau enggaknya. Nah kalau sudah kita nganalisis udah worth it, jadi kita tuh ada kayak rasa percaya diri kan. Nah aku tuh harus wajib untuk ikutin lomba itu. Tapi di sini kita perlu cari rekan yang punya visi misi kita sama. Jangan cari visi misi yang bakalan
buat kita jatuh gitu. Sebenarnya cari rekan itu tuh agak susah ya. Kalau menurut Kalista, cari rekan untuk lomba itu gimana nih? Aku mau tanya juga nih ke Kalista biar bisa sharing-sharing ya kan. Kalau untuk rekan lomba itu sejujurnya juga susah Kak, karena ketika kita mau ajak teman yang menurut kita pas, tapi mereka nggak mau tuh lah Kak. Jadinya masih agak sulit untuk mencari partner untuk ke lomba kayak gitu. Iya benar, aku juga sih ngerasa kayak gitu, apalagi kalau kayak lomba online gitu kan, susah tuh ngabarinnya. Jadi bener-bener cari rekannya tuh yang fast respon, terus punya visi misi yang sama dengan kita. Terus di sini aku tuh prinsipnya untuk belajar, karena menurut aku kalau aku ngikutin kayak lomba-lomba itu aku anggap itu latihan. Practice makes progress, bukan practice make perfect. Kalau di lagu itu kan practice make perfect. Jadi kalau aku nerapin prinsip itu, aku tuh kayak comfortable aja gitu dengan hasilnya. Kalah atau menang itu aku kayak ngerasa itu sebuah keberuntungan bagi aku. Jadi aku tuh nge-enjoy aja hasilnya apapun, karena prinsip aku dari awal itu untuk belajar, bukan untuk mencari kemenangan itu. Nah lalu kalau aku sudah prepare dari awal sampai ke prinsip untuk belajar, itu aku buat jadwal latihan. Nah kan kalau di esai itu kan misalnya ada seleksi karya, terus lulus finalis, aku tuh mau siapin presentasi buat PPT, jadi aku tuh harus latihan gitu kan. Jadwal aku misalnya di tanggal 21 aku harus latihan, tanggal 23 aku harus latihan, di tanggal 24 aku harus gladi bersih. Nah jadi kadang tuh aku juga kirim VN tuh ke mentor aku, soalnya kalau mentor itu ya lebih berpengalaman, bisa ngasih feedback ke aku yang mana baiknya. Nah kalau sudah jadwal belajar, find mentor. Kata aku tadi, mentor itu tuh bisa ngearahin kita biar baik gitu apa yang kita tampilkan. Ibaratnya kita tuh menampilkan dengan cara kita yang terbaik gitu. Nah terus jangan lupa doa, itu aja sih. Walaupun kayak banyak tapi sederhana sih menurut aku persiapan lombanya, karena kita kan udah bisa nih buat strategi persiapan lomba. Aku percaya sih ke Kalista. Oke Kak, terima kasih untuk saran-saran dan juga hal apa yang perlu dipersiapkan tadi kan sudah kita ketahui, bahwa kita harus melihat dulu apa lombanya, baru melihat-lihat, baru kita mencoba untuk mengikuti. Karena yang tadi kata Kak Priti, lomba itu adalah sebuah progres kita untuk pengalaman, untuk belajar gitu. Benar kan Kak? Iya benar-benar. Nah Kak, mungkin Kakak ada nggak sih sedikit kata motivasi nih untuk mahasiswa yang lain agar mau mulai ikut lomba-lomba ini? Kalau motivasi untuk teman-teman sih kayaknya mungkin aku ngasih motivasi jati diri aku dulu ya. Gimana sih aku kayak semangat ikut lomba, semangat bisa ngikutin aktivitas lainnya. Sebenarnya aku tuh sama sih kayak teman-teman lainnya, kayak apa ya, jatuh bangun gitu niatnya. Emang itu kan namanya kita juga manusia ya. Nah untuk motivasi aku sih, if we never try we never know. Karena kalau kita nggak ngecoba sama sekali, apa yang ngebawa kita ke hal yang lebih baik itu bakalan rugi. Karena kalau kita coba, kita bakalan tahu nih kedepannya itu gimana. Mungkin dari ngikutin lomba kayak gini, besoknya bisa nih nemuin partner lomba. Dari individu bisa nemuin teammate, atau juga bisa diundang jadi delegasi perwakilan prodi atau gimana gitu kan. Karena dengan kita mencoba sesuatu hal yang baru, itu kan bentuk dari kita keluar zona nyaman, ngasih kita kesempatan untuk explore. Terus practice makes progress kata aku. Kalau kita mau ikutin apapun, mau keluar dari zona nyaman, itu jangan untuk mengejar kesempurnaan, karena mengejar kesempurnaan hanyalah milik Allah. Karena kita kan sebatas manusia ya, jadi kita tuh untuk belajar untuk mencari pengalaman. Nah jadi menurut aku itu ampuh sih buat kita open mindset, karena kan teman-teman mungkin
prinsipnya itu buat cari kemenangan. Terus aku mau jadi diri aku sendiri untuk nggak berani keluar dari zona nyaman. Menurut aku if you never try, we never know, itu tuh ampuh sih untuk keluar dari zona nyaman. Soalnya aku tuh awal dari maba ya, Kalista, aku tuh stuck di olimpiade gitu. Karena background aku pas SMA itu olimpiade, tapi ternyata olimpiade vibes olimpiade di kuliah itu beda. Orang-orangnya tuh keren-keren, luar biasa, pintar, asli. Aku aja insecure tuh. Nah, jadi teman-teman bisa nerapin motivasi yang aku tadi tuh. Nah, atau teman-teman mungkin udah banyak ya kayak omong kosong, jadilah diri sendiri. Pernah dengar nggak sih Kalista dengan jadilah diri sendiri? Pernah dong Kak, pastinya sering banget itu. Iya, apalagi kayak di sosial media ya, konten kreator. Kakak juga ini termotivasi dari konten kreator ya. Jadilah diri sendiri, katanya jadilah diri sendiri itu tuh ngebuat kita tuh nggak bagus karena kita tuh nggak nge-explore jati diri kita, nggak nge-explore potensi kita. Ibaratnya kita tuh kemakan omongan orang lain. Misalnya nih, aku ikut lomba, terus Kalista tuh ngomong jadilah diri sendiri, seolah-olah aku tuh ngikutin gaya orang lain, tapi pada dasarnya aku tuh mau nge-explore jati diri aku. Oh, aku ternyata bisa toh. Nah, dengan jadilah diri sendiri itu tuh jangan kemakan ya. Teman-teman harus nge-analisis apakah benar jadilah diri sendiri ini bisa bakalan buat aku open mindset gitu. Soalnya kebanyakan dengan kata-kata jadilah diri sendiri itu tuh teman-teman tuh kebanyakan fixed mindset gitu. Jadi kayak ngesak aja, nggak apa-apa, aku gini-gini aja. Pastinya teman-teman tuh mikir nggak mau ya ilmunya tuh ada di situ-situ tuh aja terus. Kalau Kalista gimana nih? Mau nggak di situ-situ aja kemampuannya? Tentunya enggak sih Kak, lebih milih untuk open mindset untuk lebih sering berkembang nih pastinya dong. Iya, sama. Semoga kita bisa terbuka ya dengan motivasi if you never try, practice make progress, sama jangan keomong dengan jadilah diri sendiri. Nah, motivasi aku tuh juga ya, aku tuh kayak nge-scroll di TikTok, di sosial media tuh kayak IG sama LinkedIn. Nah, aku tuh nemuin role model aku gitu. Oh, kakak ini keren banget. Nah, kalau role model aku tuh kan mentor aku tuh kan Karido tuh. Oh, kakak ini keren banget loh. Aku bisa nggak ya sama kayak dia? Terus kalau di sosial media tuh aku tuh ketemu Kak Tabet dari mahasiswa berprestasi UNED. Wow, keren banget nih. Sudah publikasi jurnal. Keren gila aja. Jadi itu tuh aku tuh termotivasi. Oh, ternyata privilege jadi mahasiswa itu banyak banget. Jadi jangan disia-siain gitu. Itu aja sih motivasi dari aku. Oke nih, terima kasih nih Kak Priti. Banyak banget loh motivasi yang telah disampaikan oleh Kak Priti tadi. Mungkin itu bisa menjadi dorongan untuk mahasiswa lain untuk segera mulai ikut lomba-lomba. Nah Kak, mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir kali ini Kak. Ada nggak sih Kak kesan maupun pesan dari awal Kakak belum mengikuti lomba hingga sekarang menjadi aktif mengikuti lomba hingga meraih banyak prestasi nih Kak? Oke, udah terakhir ya pertanyaannya, nggak kerasa. Iya Kak, udah terakhir, nggak kerasa banget ini Kak. Aduh, padahal mau quality time nih dengan Kalista. Oke, aku mau jawab dulu ya. Untuk kesan pesan bagi aku sih, sebenarnya aku tuh emang pernah ikut lomba ya sejak zaman seragam putih merah, putih abu, putih biru. Itu tuh aku udah ikutan lomba. Tapi kalau di zaman putih merah, putih biru, putih abu itu tuh kan diseleksi, terus dipilih oleh guru. Nah, awal maba itu tuh aku tuh bingung kalau di kuliah itu bakalan kayak gitu atau beda. Ternyata pas aku join di BU Cendikia itu tuh beda. Pada saat wawancara tuh aku tuh ngetanyain tuh bakalan lomba itu tuh bakalan dipilih atau gimana. Ternyata itu tuh atas kemauan diri kita sendiri. Nah, terus pada saat jenjang pendidikan kayak ya putih merah sampai putih abu-abu masa aku itu ya, aku tuh berkecimpungan di olimpiade sama pramuka tadi. Nah, atau seni. Jadi
aku tuh kayak hal yang baru tuh di hal kepenulisan sama debat. Tapi sebenarnya pas SMA tuh aku tuh sempat join di karya ilmiah remaja atau KIR. Nah, tapi aku kan jurusan aku tuh kan IPS, jadi aku tuh nggak ngedalamin banget ya, dikit-dikit cuman bahas kayak mading 3D gitu. Nah, disclaimer, FYP TikTok itu kan full activity lu yang ngelakuin akan berdampak baik ke depannya. Jadi setiap aktivitas sekecil apapun itu tuh akan berdampak baik bagi kita kan. Nah, jadi apa yang nggak kita rasain di perkuliahan manfaatin gitu, jangan hanya sekadar duduk di bangku kuliah. So menurut aku ini sebuah kesempatan ya buat aku untuk keluar dari zona nyaman. Nah, karena di sini aku tuh bisa nemuin passion aku di mana, kayak di kepenulisan ilmiah sama di public speaking kayak debat. Terus aku itu awalnya tuh Kalista pemalu loh, kayak jadi moderator, jadi MC. Aku tuh sebenarnya berani tapi kurang percaya diri. Nah, beraninya tuh cuma sebatas di kelas. Tapi kalau kayak public speaking ya kayak di acara seminar ataupun kelas-kelas itu agak malu. Nah, tapi aku tuh pada saat pemilihan dinas di Hima Penomi aku tuh milih dinas pendidikan. Nah, jadi aku tuh dikasih kesempatan untuk nemuin jati diri, kepercayaan diri aku. Ternyata aku tuh bisa loh berani dan percaya diri untuk jadi moderator sama MC gitu kan. Nah, dengan itu aku tuh mau manfaatin potensi aku. Nah, terus aku tuh kan orangnya emang berani ya keluar dari zona nyaman sama mencoba hal yang baru, tapi tipis-tipis gitu. Nah, kalau dengan tipis-tipis tuh aku tuh kayak ngerasa apa ya step by step itu bakalan ngaruh ke peningkatnya kayak penulisan tadi. Nah, jadi privilege jadi mahasiswa itu kan emang beneran ada. Jadi manfaatin kesempatannya, kores terus kesempatan kamu untuk nemuin passion kamu di mana selagi kamu jadi mahasiswa. Karena kita jadi mahasiswa itu udah nggak kerasa tiba-tiba jadi mahasiswa akhir. Sekarang Kalista udah mau masuk semester 3 nih kan? Iya nih Kak, bener banget. Iya, kayak waktu berjalan dengan cepat gitu. Nah, jadi aku tuh dengan sampai di detik ini sebenarnya aku tuh nggak percaya ya, karena kok aku udah bisa nih ngelewatin rintangan dari awal sampai di titik ini. Jadi aku mau ngucapin special big thanks kepada Dinas Pendidikan Hima Penomi sudah bawa aku ke titik ini dan juga keluar dari zona nyaman. Apalagi di BU Cendikia tuh yang udah kasih aku kelas-kelas kepenulisan, public speaking dan lain-lain. Sama special big thanks untuk mentor aku, Kak Rido. Kak Rido tuh luar biasa nih, Kalista. Boleh nih dicoba untuk jadi mente-nya. Jadi semua itu jalan dengan cara aku untuk konsisten dan nerapin prinsip Ikigai. Gimana nih Kalista? Udah kenal prinsip Ikigai nggak? Belum nih Kak, boleh dijelasin nggak Kak? Oh, boleh. Kan kesan pesannya itu kan selama ini dari awalnya itu mengalami keterpurukan hingga di titik ini aku tuh bisa keluar dari zona nyaman, nemuin passion aku. Dengan menemuin passion aku dari awal itu kan mengalami keterpurukan tuh sampai di titik ini nemuin passion aku di mana. Itu kan menurut aku sesuatu hal yang wah gitu. Ternyata aku bisa loh ngelewatin gitu. Nah, inilah aku nerapin prinsip Ikigai, prinsip ala-ala Jepang gitu. Artinya itu tuh kita tuh nerapin prinsip kebiasaan kita untuk mencari kesenangan dalam memberikan makna hidup sehat kita. Apapun yang kita lakuin dari hal kecil sampai di titik yang bersinar itu tuh bakal ngebawa kita lebih nyaman. Apapun hasilnya, baik buruknya, hasilnya itu tuh kita tuh kayak nggak tertekan gitu. Kalau orang Jepang itu kan dikenal kayak nggak ada pikiran yang kayak beban-beban gitu kan, kayak have fun aja kalau ada masalah. Jadi itu sih aku nerapin karena di prinsip Ikigai itu tuh ada 4 unsur ya, passion, mission, vocation, sama profession. Jadi kayak ngalir aja gitu jalan kehidupannya apapun rintangannya gitu.
Mungkin itu aja sih, aku sampai kenal prinsip ikigai dari kesan awal aku mengalami keterpurukan sampai ke titik ya ginilah gitu. Keren banget dari awal sampai akhir kali saya dengerinnya, keren banget Kak Priti. Bener-bener bagus kalau jadi motivasi mahasiswa nih untuk mau ikut lomba terus berprestasi nih. Mungkin tadi kita bisa dengar dari Ikigai, itu dari Jepang, bagus banget loh Kak prinsip-prinsipnya. Iya benar. Nah mungkin Kayak ini di sesi terakhir kali ya Kak. ya boleh-boleh. Kalista benar-benar mengucapkan terima kasih banyak untuk Kak Priti karena telah mau meluangkan waktu di episode kedua kali ini tentang branding diri dengan prestasi. Banyak banget sekali tadi, dari pengalaman, saran, motivasi, serta tips-tips untuk mahasiswa lain nih untuk mengikuti lomba. Iya, aku percaya sih mahasiswa Unsri itu orang yang hebat-hebat gitu kan. Jadi manfaatinlah waktu dan kesempatan jadi mahasiswa Unsri. Karena di Unsri itu sendiri kayak nge-support kita gitu untuk meraih prestasi gitu sih. Jadi sayang kalau nggak dimanfaatin. Kalista juga harus manfaatin. Iya Kak, nanti Kalista bakal terus mencoba ikut-ikut lomba walaupun nggak menang. Sesuai kata kakak tadi kan, lomba itu anggap saja sebagai sebuah pengalaman, jangan untuk kemenangan. Iya benar. Oke, mungkin ini menjadi sesi terakhir kita kan Kak. Dan mungkin Kalista akan menutupnya dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali dan terima kasih kembali untuk Kak Priti. Selamat malam Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kalista, terima kasih Putmet Hima Fenomi. Selamat malam.